Halo Sobat Movie, apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Kali ini aku akan membuatkan alur cerita film yang berjudul Fresh Meat 2012. Film ini menceritakan seorang gadis bernama Rina yang baru pulang dari asrama sekolahnya. Tetapi saat dirinya pulang sekolah, dirinya melihat keadaan keluarganya berubah menjadi kanibal. Nah, apakah yang akan dilakukan dia? Apakah ikut menjadi kanibal atau sebaliknya? Biar nggak penasaran, yuk langsung aja kita ke ceritanya. Di awal film ini dibuka dengan sebuah pertunjukan di sekolah. Rina adalah seorang siswa remaja yang ingin mencoba enak-enak dengan temannya sesama jenis. Baru mulai guys, aduh. Setelah itu, Rina pulang sekolah dan menemui ayahnya yang sudah menunggu untuk menjemputnya bernama Hemi. Ayah Rina adalah seorang profesor, sedangkan ibu Rina bernama Margaret adalah seorang ahli makanan yang terkenal dan sukses. Terlihat wajah ibunya Rina ada di mana-mana. Hubungan kedua orang tuanya Rina begitu tidak harmonis karena Hemi percaya bahwa Margaret berselingkuh dengan salah satu rekannya yang tidak jelas. Sesampainya di rumah, Rina disambut hangat oleh ibunya dan dirinya langsung pergi ke kamar untuk membereskan barang-barangnya. Di saat Rina sedang beres-beres, dirinya dikagetkan dengan kedatangan temannya bernama Sean. Sean merasa senang bisa bertemu dengan Rina. Karena selama 6 bulan, Rina sekolah dan tinggal di asrama yang khusus untuk Maori muda. Jadi Rina dan keluarganya adalah keluarga Maori. Ketika Rina mengambil minuman, dirinya dikagetkan karena melihat sebuah tangan manusia di dalam lemari es. Tangan itu tampak seperti telah disiapkan untuk dimakan. Rina pun langsung meminta penjelasan. Terlihat orang tua Rina bukannya bertingkah terkejut, mereka malah terlihat biasa-biasa saja. Dia menjelaskannya bahwa selama Rina pergi, ibu dan ayahnya telah mengalami perubahan gaya hidup, yaitu mengkonsumsi daging manusia. Sementara itu, Richie, seorang penjahat yang berada di mobil van polisi, sedang dibebaskan oleh adiknya bernama Pauli dan pacarnya Richie bernama Gigi. Mereka menyewa ahli bahan peledak bernama Johnny yang berhasil membalikkan van polisi. Hal itu menyebabkan kericuhan di tempat tersebut dan membuat Richie terluka. Setelah berhasil membawa kabur Richie, mereka mencari tempat aman untuk bersembunyi dari kejaran polisi. Mereka menabrakkan van yang mereka tumpangi ke garasi terbuka milik keluarga Rina. Lalu setelah itu, mereka menahan keluarga Rina di bawah todongan senjata. Saat sedang berkumpul, mereka kedatangan kakak Rina bernama Glenn yang baru pulang main. Rina yang melihat kakaknya datang berteriak dan menyuruhnya untuk pergi. Dan terjadilah keributan di antara mereka. Sampai pada akhirnya, Gigi berhasil menahan mereka lagi. Lalu para penjahat itu membawa satu-satu orang untuk mereka tahan masing-masing. Johnny kebetulan adalah penggemar Margaret dan membawanya, sementara Richie membawa Rina ke kamarnya untuk dimantap-mantapin. Masing-masing keluarga tersebut pun membuat rencana untuk melawan para penjahat. Rina mengenakan pakaian dalamnya hanya untuk berpura-pura tertarik kepada Richie. Lalu dengan ganasnya Rina menggigit anunya sampai berdarah. Ngilu. Sedangkan ayah dan ibunya mencoba melawan para penjahat, walaupun pada akhirnya mereka tidak berhasil mengalahkan para penjahat itu. Gigi yang mendengar teriakan Richie langsung menghampirinya. Gigi pun syok melihat pakaian Richie seperti perempuan. Dan Gigi sangat marah dengan Richie karena mencoba menipu dirinya dan sekarang sudah mulai menggoda Rina. Setelah itu mereka semua pun kembali ke tempat semula. Di jalan, Rina memberitahu Glenn tentang dirinya yang menemukan sebuah tangan di lemari es. Glenn yang mendengar hal itu terlihat biasa-biasa saja dan menyuruh Rina untuk tidak mengkhawatirkannya. Lalu Glenn menjelaskan bahwa ayah mereka telah menjadi pengikut Salomo, yaitu seorang pemimpin dari abad 19 yang memiliki syarat harus memakan daging manusia. Dengan menjadi pengikutnya yang paling setia, maka akan dijanjikan keabadian. Rina yang mengetahui hal itu sangat terkejut dan langsung muntah. Lalu Gigi dengan baik hati membersihkannya. Karena Rina lesboy, dia malah keenakan ketika Gigi membersihkannya. Lalu kemudian Rina meminta Gigi untuk memandikannya juga. Aduh,
Di saat semuanya berkumpul, Paul yang lapar pergi ke dapur untuk makan, lalu dirinya tanpa sengaja menemukan pintu jebakan dan membukanya. Paul pun langsung terbunuh oleh jebakan di dalam. Itulah akibatnya makan gak bagi-bagi. Kusyukurin. Karena Paul tidak kembali, Gigi pun mencarinya, namun dirinya malah terkejut karena melihat polisi datang dan mengira Paul telah pergi lebih dulu. Gigi pun menyuruh Rina untuk mengatasinya. Seorang petugas polisi pergi dari pintu ke pintu untuk memperingatkan warga tentang sekelompok penjahat yang berkeliaran di daerah mereka. Polisi itu berhasil masuk ke dalam rumah setelah Rina bertindak mencurigakan. Ketika polisi itu masuk ke dalam, dia menemukan pintu jebakan yang terbuka yang dipenuhi darah, lalu dengan sigap Gigi datang menodongkan senjata. Keadaan pun menjadi kacau karena polisi itu melawan. Momen itu pun dimanfaatkan Hemi dan Margaret untuk melepaskan diri. Pada akhirnya polisi itu pun tewas tertembak. Gigi dan Rina pun saling berbincang. Perbincangan mereka pun diganggu oleh kedatangan Richie yang mengancam akan membunuh Rina. Namun Gigi yang sudah menyukai Rina dan menganggap Richie sudah mempermainkan Gigi. Mereka bertiga pun ribut dan Gigi akhirnya berhasil membunuh Richie. Setelah itu Johnny mencoba untuk melarikan diri, namun dia tanpa sengaja menemukan seseorang yang terikat di dalam bagasi mobil dan Gigi menghadang Johnny untuk pergi. Dan akhirnya Johnny yang tertangkap dimasukkan di bagasi mobil. Gigi dan Rina pun berdebat dan Gigi memukul Rina hingga membuatnya pingsan. Gigi pun masuk ke dalam rumah, namun tiba-tiba dia langsung diserang oleh Hemi yang sudah lepas dari ikatan. Gigi sempat melawan, akan tetapi dia berhasil dilumpuhkan oleh Glenn dan Margaret. Setelah itu mereka menghampiri Johnny di bagasi mobil dan menyerangnya. Setelah itu keluarga tersebut membawa Gigi ke tempat rahasia di basement, di mana orang tua dan kakak Rina secara ritual suka membunuh, mengiris, dan mempersiapkan para manusia untuk mereka makan. Dengan kanibalisme mereka, terungkap keluarga tersebut berbalik memperlakukan dengan kejam kepada para penjahat, polisi, dan seorang warga yang secara tega membunuh mereka semua, kecuali Gigi yang dibiarkan dulu, tetapi pada akhirnya Gigi akan dimakan juga. Rina yang merasa ngeri tidak bisa berbuat apapun, dia hanya bisa menolak mengikuti tradisi gila keluarganya yang terinspirasi oleh peristiwa bersejarah yang dipelajari ayahnya yaitu Salomo. Di tengah makan malam, mereka kedatangan Sean dan Hemi menyuruh Sean untuk ikut makan bersama. Di saat Sean bergabung untuk makan malam, orang tua Rina berusaha membujuknya. Meskipun Sean seorang vegetarian, mereka terus membujuk Sean agar mau makan. Rina mencoba memaksa Sean untuk pergi. Saat itu Sean melihat bagian tubuh utuh lainnya di piringnya dan melihat ayah Rina memakan jari. Menyadari semua ini nggak beres, Rina membawa kabur Sean, namun hal itu tidak berhasil karena Glenn dan Hemi menghadang mereka dan akan membunuh Sean. Rina pun disuruh untuk membunuh Sean, namun dirinya tidak mau. Di saat mereka berbicara untuk terakhir kalinya, ayah Rina langsung menebas kepala Sean dan Rina digantung oleh Glenn karena menolak. Karena sedang mencari para penjahat dan kebetulan juga seorang polisi hilang, tim SWAT berhasil mengetahui posisi polisi berada di rumah keluarga Hemi yang menjadi tempat persembunyian para penjahat. Pada saat itu juga mereka segera menyergap rumah Hemi. Rina dan Gigi pun berusaha untuk melepaskan diri dan akhirnya mereka berhasil, lalu menghampiri Glenn untuk menyadarkannya bahwa yang dilakukannya tidak benar. Glenn pun menghampiri orang tuanya dan melihat ayah dan ibunya sedang bertengkar. Lalu Glenn memberitahu ayahnya bahwa dirinya gagal mempersiapkan salah satu tubuh dengan benar sebagai tuntutan ritual. Karena Glenn gagal sebagai gantinya, Hemi dengan kejam mengiris dada Glenn hingga terbuka dan mengambil jantungnya. Saat itu juga Hemi memakan jantung Glenn yang masih berdetak. Hemi percaya bahwa makan jantung, daging, dan darah keturunannya sendiri akan membuatnya abadi. Margaret sekarang menyadari bahwa Hemi mempraktekkan ritual mereka dengan egois. Margaret pun berbalik melawannya, tetapi dirinya kalah dan Margaret digunakan sebagai perisai manusia. Gigi yang melawan Hemi, tanpa sengaja Gigi memotong lengan Margaret dengan pisau tukang daging. Sementara polisi mulai melemparkan granat gas ke dalam rumah yang membingungkan mereka. Di saat Rina dan Margaret bersama, Hemi datang dan langsung membunuh Margaret. Melihat hal itu, Rina kabur. Sekarang hanya dirinya lah satu-satunya yang selamat dari keluarganya. Lalu Rina membuat rencana dengan menyalakan semua kompor di dapur. Rina berdiri di hadapannya, bersiap untuk meledakkan rumah itu untuk menghentikan ayahnya.
Gigi menyamar sebagai salah satu tim SWAT, segera meraih Rina dan mengeluarkannya melalui jendela, meninggalkan Hemi yang terbakar. Kemudian Gigi dan Rina berciuman. Keesokan paginya, mereka mengamati reruntuhan rumah. Rina menemukan kalung Sean dan tangan yang hangus. Ketika Rina ingin menaruh kembali kalung Sean, dirinya dicengkram oleh tangan hangus yang lain. Sepertinya itu tangan Hemi, tapi belum pasti sih apakah Hemi hanya bertahan sebentar atau benar-benar abadi. Film pun selesai. Itulah alur cerita film Fresh Meat. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam cerita. Jika kalian mau berkomentar atau request film, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka, langsung aja di like video dan subscribe channel Mimin. Cukup sekian, terima kasih. Bye!